Halo Hanwa Buddies and Hanwa Heroes, kembali lagi bersama saya Robi Kristi, perencana keuangan dari Finansialku.com. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol bareng sama Mas Pohan, ya. Kali ini kita kedatangan nih sahabat milenial kedua dari Hanwa. Siapa lagi kalau bukan Noni. Halo semuanya, Hanwa Buddy, Hanwa Heroes, dan juga teman-teman semuanya. Oke, welcome Noni. Ya, jadi dia nih yang akan temenin kita untuk sesi hari ini ya. Biar lebih rame ya. Dan lebih segar lagi ya. Betul ya. Oke, kita mau rekap juga nih, mungkin yang sebelumnya teman-teman ketinggalan, boleh langsung cek video sebelumnya. Kita bahas banyak tuh, seperti kenapa sih kalian perlu asuransi 5W1H-nya. Terus juga teman-teman perlu tahu nih, kira-kira fakta atau mitos sih sebenarnya asuransi itu. Nanti teman-teman boleh cek langsung aja. Nah, kalau yang hari ini nih Mas, kita mau ngomongin apa aja sih sebenarnya? Spoiler dulu, spoiler. Nah, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang mesti kita lakukan. Kita sebagai seorang milenial ini adalah bagaimana sih caranya mempersiapkan masa depan kita sebagai seorang milenial dengan lebih baik lagi, gitu. Kalau mau dari Mas Robi gimana? Jadi nanti juga aku tambahin spoiler kedua ya. Jadi nanti tips ya dan juga strategi yang tepat nih. Kira-kira kalau ingin beli asuransi, mulai dari mana dulu? Ya, nanti saya akan coba sharing ya. Nanti juga Noni bakal cerita banyak ya soal solusi yang bisa ditawarkan ya. Betul, ya pastinya kaum milenial semua, kalian harus mengupgrade pengetahuan kalian semuanya, especially untuk financial things ya. Yes, dan di sini kita akan membahas dari sisi asuransi. Jadi lebih ke arah advice sebenarnya Mas Robi ya. Betul. Jadi saya bantu juga. Jadi gini teman-teman, mungkin kan banyak banget nih teman-teman milenial. Oke, saya udah tahu nih asuransi itu penting. Ya kan, orang tua saya udah belajar di YouTube juga, juga mungkin dari teman-teman yang lainnya juga. Nah, pertanyaannya nih, saya memulai dari mana? Ya, itu yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman milenial. Oke, saya tahu itu penting, tapi yang beli yang mana dulu nih? Ya kan, Mas Pohan sama Noni kan juga pernah denger nih, beli asuransi kesehatan dulu apa jiwa dulu ya? Bagusan tradisional apa unit link ya? Itu debat kusir yang nggak bisa habis ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman gini, waktu kalian ingin beli asuransi, yang pertama kalian harus tahu dulu nih asuransi yang dibutuhkan apa aja, ya, gitu. Jadi untuk mempermudah kita biasa punya namanya segitiga proteksi. Di paling bawah adalah asuransi kesehatan, ya. Ini adalah asuransi yang kalian bayar dan yang dapat manfaatnya kalian juga, gitu, ya. Itu masa jujur Mas, ya kan, mungkin asuransi kesehatan tuh mulai yang sekarang tuh kebanyakan ada harga kamar maupun tipe kamar ya. Yang kadang kita dapat dari kantor juga biasanya dapat juga tuh asuransi kesehatan. Nah, yang kedua adalah asuransi penyakit kritis. Nah, Mas Pohan mau sharing nggak nih penyakit kritis yang kayak gimana sih? Karena banyak banget orang salah kaprah nih, asuransi kesehatan sama penyakit kritis sama atau beda? Gimana Mas Pohan? Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri sih, teman-teman semua di sini untuk yang asuransi penyakit kritis ini kembali lagi. Saat ini kan semuanya zaman ini serba dipermudah, ya. Teknologi canggih, kemudian makanan yang serba enak-enak, minuman yang serba enak-enak juga, kemudian juga adanya pusat-pusat kebugaran. Tapi orang cenderung terlena nih, ya. Cenderung terlena karena mereka lupa bahwa ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet, akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya itu adalah penyakit degeneratif. Nah, ini yang menimbulkan penyakit yang disebut sebagai penyakit kondisi kritis. Mungkin teman-teman tahu penyakit kondisi kritis itu apa? Ada jantung, ada kanker, dan sebagainya. Dan yang menariknya lagi nih Mas Robi, banyak sekali sekarang di kalangan generasi milenial ini yang terkena penyakit kondisi kritis. Ini kan betul usia produktif, dan ini kan sebenarnya sangat disayangkan. Padahal kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu itu nggak ada. Tapi sekarang angkanya justru semakin bertambah banyak. Nah, ini yang menjadi pemikiran bagi kita semua, perhatian bagi kita semua sebagai seorang insan asuransi. Memang kita sebagai seorang generasi milenial tidak boleh mengindahkan hal seperti itu. Justru itulah saatnya kita harus membeli produk asuransi kesehatan yang kalau misalnya nih, amit-amit ya Mas Robi, kita terkena penyakit kondisi kritis, itu semuanya bisa di cover dari asuransi tersebut, dan kita nggak perlu lagi yang namanya jual aset.
Oke, betul. Betul sekali Mas Robi. Kalau menurut Mas Robi dan Noni sendiri gimana? Iya, mungkin kita sempat pernah dengar dari beberapa public figure ataupun aku dengar dari orang-orang di sekitarku ya, yang sebenarnya mereka itu orang berada. Tapi ketika salah satu anggota keluarganya itu terkena penyakit kritis dan tidak memiliki asuransi yang untuk penyakit kritis, akhirnya mereka yang jual mobil, jual rumah. Padahal itu kan apa ya, ibaratnya itu harta benda yang kita kumpulkan dari dulu, yang ibaratnya kita mungkin dengan kita kerja mati-matian, kita investasi apa segala macam kita kumpulin, tapi karena kita melupakan si proteksi penyakit kritis itu, akhirnya yang sudah kita kumpulkan sekian lama ya amblas semua, malah bahkan udah kita jual semuanya aja sometimes masih kurang. Itu yang sedihnya sih gitu, yang makanya aku tambahan juga lagi nih Noni dan Mas Robi, jangan lupa juga hal meremehkan dan menunda. Ini yang membuat ya itu tadi banyak orang yang akhirnya ketika terkena resiko ya udah mereka nggak punya proteksi, hingga akhirnya aset yang mereka punya ya udah persis seperti yang diceritakan oleh Noni tadi. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Jadi penyesalan selalu datang belakangan ya. Di depan namanya pendaftaran kan. Benar kan ya teman-teman? Oke. Jadi benar tuh tadi kata Mas Pohan sama Noni soal asuransi penyakit kritis. Jadi asuransi penyakit kritis ini berbeda dengan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan fokus untuk bayar tagihan rumah sakit. Oke. Asuransi penyakit kritis itu memberikan pengganti penghasilan. Ya. Pada saat seseorang kena penyakit kritis, berarti dia tidak mampu lagi bekerja. Ya, that's why dia perlu sejumlah uang yang menggantikan orang tersebut bekerja. Ya, jadi kuncinya ini saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Oke. Dan yang terakhir, setelah kita tahu asuransi kesehatan, kita tahu asuransi penyakit kritis, yang terakhir adalah asuransi jiwa. Kira-kira siapa aja sih yang menurut teman-teman perlu asuransi jiwa? Mungkin dari Mas Pohan mau menambahkan dulu. Kalau misalnya dari saya sendiri sih yang terkait dengan asuransi jiwa, kita sebagai kita sebagai makhluk hidup yang memang punya nilai ekonomi hidup. Ya, contohnya saya sebagai seorang kepala keluarga, contohnya ya, punya orang-orang yang tergantung secara finansial terhadap saya. Gitu. Ketika terkena resiko dan saya punya produk asuransi jiwa, ya, punya asuransi jiwa nanti, maka manfaat yang akan diberikan oleh si perusahaan asuransi tersebut itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tergantung secara finansial terhadap saya. Gitu. Jadi memang proteksi asuransi yang memproteksi jiwa kita. Gitu lah, Mas. Kalau dari Noni mungkin? Kalau aku sih pertama kali aku mulai berpikir serius tentang asuransi jiwa. Kalau dulu aku tuh sempat berpikir waktu zamannya aku masih muda, walaupun sekarang belum tua ya. Kan masih milenial. Masih milenial. Jadi zaman mungkin dulu kayak aku usia kuliah gitu kayak belasan lah ya. Iya, belasan kayaknya. Ngapain sih aku punya asuransi gitu? Toh kalau misalnya aku punya asuransi jiwa, aku nggak bisa menikmati hasilnya. Itu pertama. Kedua, nanti kalau misalnya aku amit-amit meninggal gitu ya, itu yang ngerasain bukan aku gitu. Terus buat apa kita bayar buat orang lain? Cuman sekarang aku mikirnya berubah gitu. Karena sekarang banyak juga asuransi yang ngasih pengembalian dana. Jadi kalau misalnya aku masih tetap sehat sampai jangka waktu tertentu, ya aku bisa dapetin lagi uangnya. Aku bisa dapetin perlindungan, terus uangnya nggak hilang. Itu kan oke banget kan. Terus kedua juga, kalau misalnya ngelihat dari sisi sisi karena aku seorang muslim ya, ketika seorang itu meninggal berarti kan sudah terputus amalnya, sudah terputus amalnya, jadi ya udah dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali amal jariah. Nah kalau misalnya aku punya asuransi, terus kalau misalnya aku meninggal, aku mendapatkan uang pertanggungan dan itu disedekahkan, kan itu bisa jadi penolong aku di akhirat ya kan, ya kita tetap bisa ngerasain manfaatnya pas kita meninggal untuk diri kita sendiri gitu. Jadi pemikiran aku sekarang jauh lebih luas lah, nggak kayak dulu gitu. Jadi seiring bertambahnya pengetahuan kita kira lebih sadar ya. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya aku juga bisa merangkum ya. Jadi siapa sih yang perlu asuransi jiwa? Ya sesuai namanya life itu sebenarnya ada singkatannya. Yang pertama ada L, liabilities. Jadi semua orang yang punya hutang sebaiknya punya asuransi jiwa. Ya, karena kita tahu tidak cuma harta yang diwariskan, hutang juga diwariskan. Dan wajib dilunasi ya. Iya, gitu. Jangan sampai udah meninggal masih disumpahin gitu. Ya kan. Yang kedua adalah income replacement. Ya, jadi semua orang yang mempunyai value ekonomi yang tadi seperti Mas Pohan bilang, dia harus punya itu. Karena apalagi ada yang bergantung income-nya dari orang tersebut. Itu harus ada dinilai berapa sih uang proteksi idealnya. Nanti itu perlu dihitung juga tentunya ya.
Yang ketiga adalah F, life. F adalah final death. Ya, kita tahu beberapa saudara-saudara kita misalnya di Bali, di Toraja, biaya pemakamannya mahal banget tuh. Bukan cuma puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya. Betul sekali gitu. Jadi kalau teman-teman tadi punya concern untuk hal tersebut, sebenarnya persiapkanlah. Ya, nggak nyusahin orang kok. Kita memberikan suatu kelayakan sendiri untuk diri kita sendiri. Lalu E, ya itu ada 2, bisa education, ya buat teman-teman yang memang secara memberikan kontribusi buat dana pendidikan mungkin anaknya, mungkin adiknya bahkan ya, walaupun masih single, tapi adiknya perlu secara income bergantung sama kamu, dan kamu punya komitmen untuk membantu yang terbaik untuk adik kamu, bisa juga education fund. Dan yang terakhir ada untuk estate, warisan. Ya, jadi ini salah satu yang disukai juga ya, banyak orang kaya makin kaya nih. Ya, karena dia bisa memanfaatkan produk asuransi jiwa untuk bisa melipat gandakan asetnya di generasi selanjutnya. Jadi memang cakupannya cukup luas juga ya Mas Betul. Rodi ya, bahwa Betul. ini menjangkau ke seluruh lini kehidupan kita. Betul. Yang berarti juga kalau misalnya kita membeli produk asuransi, teman-teman semuanya di sini, kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri. Nah, kita mikirin orang-orang yang tergantung dengan kita juga. Betul. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Gitu. Yes, betul banget gitu. Jadi kita memberi asuransi jiwa bukan karena kita udah nggak hidup lagi, tapi untuk memastikan yang ditinggalkan tetap bisa hidup normal walaupun nggak ada kita lagi. Ya. Gitu. Dan satu lagi Mas, gimana tuh? asuransi ini ada karena ada mimpi yang harus diwujudkan. Dahsyat gak tuh? Iya, benar ya. Ya. Semacam backup guarantee ya. Betul sekali. Ya. Karena kalau misalnya ada mimpi yang ingin diwujudkan, tapi karena resiko nggak ada proteksi, ya udah mimpi itu hanya akan jadi mimpi aja. Betul. Dan sayang sekali kalau misalnya mimpi itu yang sudah direncanakan dari awal tidak terwujud sama sekali. Oke, tadi terakhir Mas Pohan soal bicara mimpi. Ya, dimana kita bisa membackup mimpi kita, sesuai kita perlu asuransi. Betul sekali Mas Rodi. Tapi sebelum kita kenali lebih dalam nih kira-kira asuransi yang tadi, apa sih solusi asuransi seperti apa? Kita mungkin akan bahas dulu nih secara keseluruhan. Karena kita tahu nih teman-teman, semenjak di tahun lalu, di saat pandemik, ada satu hal positif, yaitu apa? Jumlah literasi keuangan itu meningkat signifikan. Jumlah investor, ya kan, efek baik reksadana maupun saham juga naik signifikan, ya kan. Nah, masa pertanyaannya, masa kita perlu pandemik 2 kali, 3 kali untuk meningkatkan itu kan nggak lucu ya, teman-teman. Jangan dong, serem. Ya makanya gitu. Tapi itu ada sisi baiknya. Nah, sekarang nih kalau asuransi, menurut Noni gimana? Sudah pernah melakukan penelitian itu juga nggak maksudnya? Oke, aku sempat nanya ke bosku, kebetulan di kantor atasan-atasan kita tuh mostly banyak yang langsung dari Korea gitu. Oke. Aku sempat tanya literasi asuransi di Korea itu berapa sih gitu. Oke. Terus beliau jawab kurang lebih sekitar 85%. 85%. Wow. Dan mau tahu nggak kalau di Indonesia berapa? Mungkin Pak Wuhan tahu literasi asuransi di Di bawah Indonesia. 20%? Yaps. Jomplang ya, jauh ya. Lipat ya. Antara 85% sama di bawah 20% gitu. Nah, itu sebenarnya cukup memprihatinkan gitu. Ini membuktikan bahwa sebegitu nggak aware-nya masyarakat Indonesia dengan asuransi, ya mungkin karena beberapa faktor yang tadi sempat dijabarkan juga ya. Ada faktor A, B, C. Jadi orang Indonesia masih merasa asuransi ntar dulu deh gitu. Jadi itu dari kekurangannya ya. Tapi tadi satu hal kalau punya pro and cons. Di satu sisi sebenarnya itu peluang, ya kan? Kenapa banyak perusahaan asuransi yang berlomba-lomba buka Indonesia? Ya. Benar ya? Iya betul. Nah, sekarang kita tahu nih, setelah kita tahu dua sisi seperti itu. Nah, pertanyaannya nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kira-kira nih, kalau dari Hanwa, ada nggak sih solusi asuransi yang bisa diberikan kepada kebutuhan kita soal asuransi? Oke. Jadi pertama balik lagi ke literasi asuransi, karena kan kita masih rendah banget. Jadi kita kayak apa ya? Kita berusaha untuk memperkenalkan dulu nih asuransi ke generasi millennials Indonesia, dan kita kenapa kita di sini menekankan ke millennials, karena millennials itu adalah salah satu populasi yang cukup besar di Indonesia, dan juga mereka itu berada di usia yang produktif, di mana mereka mostly sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, dan mereka memiliki kemampuan untuk membeli asuransi gitu. Nah, cuman masalahnya adalah millennials Indonesia itu nggak mau rugi orangnya, benar nggak? Benar nggak? Benar. Mereka
It's okay. Aku sempat bertanya sama beberapa temanku. Kebetulan temanku banyak yang seumuran sama aku dan di bawah aku. Pas aku nanya ke mereka tentang asuransi gitu, ya gue sih sebenarnya nggak masalah beli asuransi gitu. Cuman gue nggak mau duit gue hilang gitu. Tapi mau dapat perlindungan gitu. Ibaratnya dia mau nyewa bodyguard, tapi dia nggak mau bayar si bodyguardnya gitu. Free trial terus. Gitu. Oke, jadi itu yang bikin Hanwha akhirnya berpikir gimana sih caranya kita untuk bisa bikin produk yang bisa memenuhi ekspektasi para millennials Indonesia gitu. Jadi, akhirnya kita kasih nih, kita bikin sebuah produk yang kasih perlindungan, kasih uang pertanggungan, tapi duitnya dibalikin. Jadi ada manfaat resiko ada meninggal plus manfaat kalau dia pun nggak kenapa-napa ya. Iya. Iya, karena kan mereka maunya kayak gitu kan, dan mereka itu satu lagi, millennials itu adalah generasi yang nggak sabaran, benar nggak? Ya kan, jangankan millennials, kayaknya untuk generasi yang bukan millennials saja orangnya nggak sabaran ya, maunya tuh yang kita cepet-cepet bisa dapetin uangnya kembali gitu. Nah, akhirnya dari kita mikir nih gimana caranya, terus sudah terpikirkan, kita masih mikir millennials itu tuh paling anti kayak misalnya ditawarin sama agent gitu, kayaknya mereka tuh kayak yang gimana ya? Mungkin pengalaman buruk sebelumnya kali ya, kayak dipepet terus gitu ya. Iya, mungkin mereka juga kayak ngerasa risih kayak. Iya, jadi akhirnya kita kita bikin produk, kita ngasih perlindungan, kita balikin uangnya. Mereka nggak perlu susah-susah ketemu agent, mereka bisa daftar sendiri. Gimana caranya tuh? Nah mungkin aku kenalin aja ya. Kita punya produk namanya asuransi Hanwha Bucket List Plan. Jadi pada dasarnya ini adalah asuransi jiwa kecelakaan. Nah, tapi ketika tidak ada klaim hingga akhir periode, kita balikin semua uangnya. 100%? 100%, bahkan kita kasih ekstra dana per tahunnya 1%. Wow. Gitu. Dan di sini enaknya kita bisa daftar sendiri. Kita bisa nggak perlu. Jadi kita tinggal buka webnya. Kita ada webnya, terus kita bisa juga download aplikasinya. Kita bisa beli di situ sendiri, nggak perlu ketemu agent, nggak perlu ketemu siapa-siapa, daftar sendiri, bayar sendiri. Jadi otomatis semua ya? Iya, dan satu lagi, ngomongin yang millennials itu orang yang nggak sabaran, kita kasih jangka waktunya pendek. Berapa lama? 1 sampai dengan 3 tahun, jadi bisa dipilih. Disesuaikan kan, komitmen bayarnya 1, 2, sampai 3 tahun? Betul, iya. Dan satu lagi, kadang millennials itu tuh nggak, untuk awal-awal kalau misalnya mau nyoba nggak mau ngeluarin uang terlalu banyak, iya kan? Kita pilihan preminya itu mulai dari 250.000. Cukup terjangkau lah ya. 200.000 per hari loh. Iya, 250.000 kita bawa ke mall sekali buat makan habis, iya kan? Tapi dengan 250.000 itu kita pengen generasi millennials bisa merencanakan keuangannya, mendapatkan perlindungan, dan bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Iya, karena kan sekarang aku ngelihat millennials itu adalah generasi yang aktif ya. Aktif ngeluarin duit juga nih. Dan nanya dong, Non. Ya? Sorry, kan tadi kamu bilang bahwa produk ini adalah asuransi yang cover kecelakaan ya. Iya. Apakah itu memang ditujukan buat para kaum milenial yang memang suka doyan jalan-jalan juga atau doyan traveling? Nah, ini ada hubungannya juga nih. Kalau misalnya ngomongin soal traveling, kayaknya sekarang anak millennials nggak piknik sebentar aja udah pusing. Iya. Nggak. Betul sekali. Tapi kadang mereka itu, aku ngelihat kebetulan teman-temanku itu banyak komunitas-komunitas yang suka jalan-jalan, mulai dari itu backpacker dan sebagainya gitu. Nah, mereka itu kadang bela-belain loh, sampai utang credit card buat beli tiket. Itu kan sebenarnya aku bisa bilang kurang sehat ya, kurang sehat. Ya kalau misalnya kita memang berencana nih, gue pengen ke negara A gitu, ya kita kumpulin duitnya gitu. Udah ada, kita tinggal berangkat, lega gitu. Jangan kita ngutang dulu di awal, kita pergi jalan-jalan, pulangnya bukannya fresh. Itu karena mereka nggak sabar, benar nggak sih? Karena mereka nggak sabar, iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di produk kita ini tuh, aku punya banyak cerita orang-orang dalam memanfaatkan produk kita ini, asuransi Hanwha Bucket List Plan. Pertama, orang yang suka jalan-jalan gitu. Nah kebetulan Korea itu lagi booming banget ya, demam K-pop, Hallyu, apa segala macam gitu ya kayaknya. Iya, Hallyu Wave, kayak semua kalangan sekarang, ya ibu-ibu aja seneng nonton drama Korea sekarang kan. Ya, jadi
banyak orang yang cita-citanya pengen jalan-jalan ke Korea gitu. Nah kalau dulu mungkin jalan-jalan ke luar negeri itu kayak udah wah banget gitu, cuman orang kaya doang. Tapi sekarang semua orang bisa jalan-jalan ke luar negeri, duitnya nggak banyak bisa backpackeran gitu kan. Nah untuk jalan-jalan ke luar negeri ini dibutuhkan biaya pastinya kan, yang nggak sedikit. Apalagi kalau misalnya ke luar negeri harus nyiapin paspor, visa apa segala macam. Nah dengan Hanwha Bucket List Plan mereka bisa siapin dananya, jadi nggak ngeganggu dana yang lain. Oke, jadi sudah dialokasikan ya. Betul. Jadi sambil dapat proteksi, sambil mempersiapkan dana liburan teman-teman. Iya. Terus ada satu lagi cerita, ini yang terjadi kebetulan di teman-teman aku dan juga keluarga aku. Aku punya adik yang belum lama lulus kuliah dan dia mulai kerja. Setelah dia dikontrak, tahu nggak dia bilang apa? Apa tuh? Aku pengen ganti handphone. Handphonenya masih bisa dipakai loh, gitu. Handphonenya masih bisa dipakai gitu. Ngapain kamu beli handphone gitu? Masih bisa dipakai gitu. Kenapa kamu nggak nyoba buat menyisihkan gaji kamu buat nanti kalau misalnya udah kekumpul ya terserahlah mau beli apa gitu. Jangan sampai udah capek-capek kerja uangnya nggak kelihatan hasilnya. Especially kalau misalnya sekarang kan banyak pegawai kontrak ya, cuma dikontrak setahun doang. Udah selesai kerja ya udah selesai, duitnya nggak ada gitu. Paling nggak kita minimal punya bekal lah gitu kan, tabungan buat kita nyari kerjaan berikutnya gitu. Nah Bucket List Plan ini tuh bisa ngebantu gitu, jadi biar uangnya nggak habis itu aja, karena kita kan hilafnya banyak ya. Tiba-tiba ada flash sale, tiba-tiba ada diskon, tiba-tiba ada ini itu BM pengen delivery makanan gitu. Nah kalau kita sudah alokasikan di sini uangnya itu nggak kemana-mana gitu, jadi di akhir periode ya kita punya sejumlah uang nih yang sudah kita kumpulkan. Ibaratnya kita sudah punya safety box sendiri nih untuk mengamankan uang kita gitu. Itu yang selama ini tuh banyak banget apa ya, nasabah kita yang memanfaatkan itu. Jadi ini merupakan salah satu solusi buat teman-teman milenial apabila tadi kamu ingin punya dua manfaat. Satu, manfaat tabungan, dan kedua adalah manfaat proteksi. Ya, jadi nggak ada tuh istilahnya, uang saya nanti hangus apa enggak. Ini nggak apa-apa, ini first trial buat teman-teman yang baru ingin coba produk asuransi. Ini menjadi salah satu solusinya ya. Dan tadi kekhawatiran kedua apa? Wah, nanti kalau gue beli asuransi gue dikejar-kejar nih ya kan. Banyak kan yang kayak gitu, akhirnya nggak enak sendiri. Nah nggak usah khawatir, Hanwha juga memberikan kamu direct access, bisa langsung buy online ya. Betul. Payment otomatis, jadi udah langsung dikirim polis via email juga. Jadi benar-benar nggak nyampe 10 menit bahkan ya. Semua proses itu terjadi, kamu punya dua solusi dalam satu produk. Nah ini nanya juga dong, kalau misalnya nih kayak produknya cukup menarik juga, tapi kalau misalnya teman-teman di sini pengen tahu lebih dalam lagi tentang spek produknya itu gimana tuh Nan? Oke, kalau misalnya teman-teman pengen tahu spek lebih lanjut tentang produk Hanwha Bucket List Plan, itu bisa langsung masuk aja ke web kita, namanya www.bucketlistplan.co.id. Dan bisa juga download aplikasi Hanwha Smart juga, bisa dibeli di aplikasi kita gitu. Jadi itu memang gampang banget, karena generasi millennials kan nggak mau ribet-ribet ya orangnya, maunya serba cepet, serba instan. Dan ini juga aku bisa bilang ini apa ya, praktis banget gitu. Kita tinggal daftar, isi form, kita bisa langsung bayar lewat VE. E-polisnya langsung dikirimkan ke kita. Dan untuk pencairannya juga kita tinggal konfirmasi aja, rekening kita langsung cair gitu. Jadi benar-benar tadi semua menjawab semua kekhawatiran buat kamu yang ingin baru pertama kali punya produk asuransi. Ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Produk asuransi dengan premi cukup terjangkau juga ya. Betul ya. Nggak nyampe 1.000 per hari ya. Jadi kalau kamu bilang, wah aku kayak melihat ini nggak cocok nih, kemahalan, coba deh cek belanja makanan online kamu berapa ya kan, cicilan yang lain mungkin yang sebenarnya konsumtif doang kemana-mana gitu. Jadi it's all about priority teman-teman. Iya, dan aku mau nambahin juga kalau asuransi itu adalah sesuatu yang bisa kita berikan atau kita jadikan hadiah. Iya, karena kebetulan mama aku tuh sempat bilang, mama aku tuh dia kerja gitu kan, dia ibu rumah tangga, kerja juga, dia jarang ada waktu. Terus suatu saat dia pernah bilang, mama pengen deh jalan-jalan ke Bali. Belum pernah mama aku jalan-jalan ke Bali gitu kan, sebagai anak sedih kan gitu. Ya udah akhirnya aku belilah si Hanwha Bucket List Plan ini untuk mamaku. Aku bayarin tiap bulan, nanti kalau misalnya cair ya aku akan ngajak beliau untuk jalan-jalan ke Bali gitu. Jadi
buat teman-teman yang mungkin ingin membahagiakan orang tua ataupun mungkin pengen kalau yang muslim pengen ngajakin orang tuanya umroh gitu. Ya kan, ini cocok banget sih buat dijadiin hadiah. Itu jadi ladang amal juga ya. Ladang amal juga. Karena kita membahagiakan orang tua pastinya. Betul banget. Iya. Oke. Nah Nani, kalau begitu kan tadi produk ini adalah cukup mudah untuk didapatkan oleh para milenial karena mereka bisa langsung masuk ke web. Kemudian nanti untuk proses selanjutnya gimana tuh Nan? Apakah nanti ada konfirmasi dari pihak Hanwha sendiri kepada mereka atau tiba-tiba ketika disetujui polisi langsung datang gitu atau gimana sih? Iya, jadi kan kita akan ngisi form tuh. Isi form. Ya, kita isi form, setelah selesai kita akan mendapatkan email untuk tagihannya. Kita akan kasih virtual account-nya untuk bayar. Jadi untuk pilihan bayarnya juga banyak, bisa lewat virtual account, bisa bayar di minimarket juga gitu dan di beberapa platform. Di beberapa platform, ya. Terus bisa auto debit juga, gitu. Nah, setelah dibayar yang pertama itu e-polisnya akan langsung keluar dan selanjutnya kita akan ada WhatsApp dan juga email untuk remind ke customer bahwa ini udah waktunya bayar loh, tinggal dibayar aja setiap bulan gitu. Itu gampang banget sih, benar-benar yang cocok banget lah buat generasi millennials gitu dan ribet ya. Iya, dan bisa diaplikasikan untuk berbagai macam kebutuhan. Makanya kita selalu bilang ini asuransi Hanwha Bucket List Plan ini bisa bantu kamu untuk merencanakan keuangan nih buat kamu yang mau jalan-jalan lah, pengen punya bucket list beli sesuatu ataupun mungkin pengen saving gitu. Biasanya kalau kita savingnya cuma di tabungan itu kan kita gatel ya buat make gitu. Padahal jujur aku punya 2 rekening, gitu. Rekening yang satunya ini nggak boleh diganggu gugat. Tapi kalau misalnya yang namanya hilaf gitu, tetap aja kepake yang satunya lagi gitu. Kalau di sini kan kita nggak bisa ganggu gugat ya, jadi kayak lebih lebih mendisiplinkan diri kita sendiri gitu. Biar kita bisa menahan hasrat kita untuk boros-boros juga gitu. Dan itu cukup ramah lingkungan juga ya, karena semua dilakukan serba digital ya Non ya. Iya. Nggak ada bukti fisik kan jadinya kan? Kita tetap akan kirim hanya polisnya aja, polis hard copy. At least kan kalau misalnya mereka membeli insurance produk, mereka akan lebih merasa yakin kalau misalnya menerima hard copy-nya. Itu kita tetap kasih. Jadi tetap ada pilihan juga ya? Hard copy-nya juga kita kasih, tapi selebihnya digital semua. Oke, sip. Oke, tadi cukup jelas banget ya teman-teman. Jadi Hanwha bisa memberikan solusi asuransi buat teman-teman yang milenial. Nah, mungkin biar lebih afdol lagi nih, kita mungkin coba study case langsung ya. Misalnya, contohnya misalnya seorang Noni sendiri nih ya. Nah, boleh tau nggak? Cerita dong backgroundnya nih, sudah berkeluarga atau belum? Terus, berarti kan posisi sebagai profesional ya? Iya. Nah, boleh sharing nggak Noni? Saat ini kamu sudah punya asuransi apa aja? Dan mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Oke. Kalau aku saat ini, kebetulan seperti yang aku ceritakan tadi, aku tuh jujur setelah aku bekerja di bidang ini baru aku kayak yang berpikir lebih jauh dan lebih aware tentang insurance gitu. Dan kebetulan aku kan anak pertama kan, aku punya adik, yang baru lulus SMA gitu. Aku juga masih ada mamah juga gitu yang kami saling bergantung gitu ya. Jadi aku pengen bukan cuman aku sendiri nih yang terproteksi, tapi keluargaku juga gitu. Akhirnya aku beliin buat adikku dan buat mamaku gitu. Kalau adik-adikku yang sudah kerja, ya udah silakan beli sendiri lah, udah punya uang sendiri ya. Paling adikku yang baru lulus SMA ini yang paling bungsu, aku siapin buat dia. Jadi nanti kalau aku bilang sama dia, setelah kamu kuliah, kalau misalnya kamu ingin memperdalam pengetahuan kamu, ya investasi leher ke atas dulu ya. Iya, pengen kursus, pengen apa? Ini, aku orang Jawa ya. Mbak beliin ini buat kamu gitu. Nanti kalau misalnya cair, kamu bisa gunakan untuk kamu bisa belajar lagi, kamu bisa ambil kursus atau apa sesuai dengan hobi kamu gitu. Jadi paling nggak aku bisa ngasih something yang berguna buat dia, sekalian ngajarin dia juga ini loh, bahwa ketika kamu beli asuransi itu uangnya nggak hilang gitu, dan ini ada manfaatnya, dan itu mengajarkan kedisiplinan dan nggak susah kok untuk berkomitmen dengan asuransi. Biasanya orang ada yang takut, aduh gue takut beli asuransi nanti di tengah-tengah gue nggak bisa bayar gitu. Padahal sebenarnya ya sama aja, kalian bayar listrik tiap bulan, bayar makan tiap bulan, itu kan sesuatu yang harus dikeluarkan tiap bulan, nggak ada bedanya dengan itu gitu. Jadi sebenarnya
kita bisa kok buat itu semua gitu sih. Oke, jadi ini sebenarnya cukup mewakili ya banyak teman-teman kita yang sebenarnya sandwich generation. Ya, di satu sisi kita menopang orang tua kita, di satu sisi kita mungkin juga membantu adik kita atau bahkan yang sudah punya anak. Ya, that's why kenapa tadi kita tahu asuransi, coba kalian hitung-hitung, ya itu kurang lebih 10% dari income kalian. Ya, dari situ baru kalian tentu ini asuransi mana yang memang cocok sesuai kebutuhan. Waktu kalian single mungkin cukup dengan kesehatan dengan penyakit kritis. Ya, tapi akhirnya kalian masuk fase kedua, bisa sudah berkeluarga, punya anak, berarti harus ditambahkan dengan asuransi jiwa. Oke, seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman yang harus lebih ngerti, ya jangan ikut-ikutan beli sekedar beli gitu kan. Kan banyak banget nih kemarin juga kita lihat apa yang istilah FOMO, fear of missing out. Ya, wah sebelah nih beli ini masa gua enggak gitu. Terus ditawarin wah masa enggak sih ya. Teman-teman yang harus lebih ngerti nih kebutuhannya yang mana, keinginan yang mana, jangan sampai kegabung-gabung. Oke, seru banget ya Noni. Seru banget asli. Dan saya banyak dapat insight juga nih dari Mas Robi dan Noni juga terkait tentang produk asuransi yang memang sudah saatnya kita punya, apalagi di masa yang nggak ada ketidakpastian seperti ini gitu loh, Mas Robi. Jadi ibarat new normal, asuransi udah kayak masker nih, kemana-mana kita pakai. Sangat beresiko kalau kamu perencanaan keuangan pribadi nggak punya asuransi. Oke, sampai gitu. Saya Robi Kristi, saya dari finansialku.com. Aku Noni dari Hanwha Life. Saya Irfan Pohang dari Hanwha Life Indonesia. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Sampai ketemu, see you. Stay healthy. Stay safe.